Ayo bangun, Kak. Kak, bangun. Ada apa sih, Dek? Ayo kita sekolah minggu. Pagi-pagi gini udah berisik. Ganggu, tahu? Gereja kita kan ngadain sekolah minggu. Lah, tapi kan kita lagi nggak bisa ke gereja, Dek. Nah, karena kita nggak bisa ke gereja untuk sementara waktu, Gereja Baptis Bethlehem ngadain sekolah minggu online dari kelas asuhan sampai lansia. Oh, ada sekolah minggu online. Terus, kita di mana nontonnya? Kita bisa nonton di channel YouTube Gereja Baptis Bethlehem jam 8 pagi. Wah, kalaupun kita nggak bisa ke gereja, nggak menjadi halangan ya untuk kita bisa bersekolah minggu. Oke deh kalau gitu, kakak mandi dulu ya. Oke deh, Kak. Nah, teman-teman semua, ayo kita bertumbuh bersama dalam sekolah minggu online. Ditunggu ya. Halo, selamat pagi anak-anak Madia dan Tunas Muda yang selalu semangat. Pagi ini kita kembali belajar bersama-sama satu karakter yang dibina di sekolah minggu. Ya, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak Madia dan Tunas Muda yang setia sekolah minggu. Tuhan yang sudah berkati mereka berada di setiap keluarga yang baik. Mereka boleh terus belajar bersama dengan sekolah minggu. Hari ini kami boleh belajar satu karakter kembali Bapa tentang kepedulian, di mana Allah terlebih dahulu peduli buat kami. Tuhan siapkan anak-anak bisa mendengar dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, adik-adik, anak-anak Madia, Tunas Muda. Nah, bulan lalu kita belajar tentang love. Terima kasih yang sudah merespon dengan tugas-tugas yang dikerjakan. Ada satu tugas yang sudah dikerjakan oleh anak Tunas Muda. Nah, kita lihat gambarnya. Ya, ini hasil karya dari Chelsea ya. Iya. Ini menggambarkan satu keluarga. Iya. Bapak Julius, Ibu Lani, ada kokonya. Nah, ini satu contoh yang mencerminkan tentang kasih di dalam keluarga ya. Hari ini kita belajar tentang satu karakter yaitu caring, kepedulian. Apa sih arti kepedulian? Adik-adik, di dalam keluarga, di dalam kehidupan dengan teman-teman, kepedulian ini sesuatu yang sangat penting. Namun akhir-akhir ini rasa peduli, kepedulian itu semakin lama semakin hilang. Ya, banyak anak-anak yang sekarang rasa pedulinya belum terbangun, ya masih pada fokus diri sendiri. Apa arti kepedulian? Kepedulian didasari oleh cinta yang tulus, ya, terwujud melalui tindakan sederhana di dalam kehidupan. Jadi tindakannya tidak harus luar biasa sekali, sederhana pun itu adalah sesuatu asal didasari cinta dan tulus, itu adalah satu bentuk kepedulian. Ya. Akhir-akhir ini banyak yang luntur rasa kepedulian, ya. Nah, ada sebuah cerita, ya ini seorang remaja ketika dia berjalan di pinggir jalan ada dua orang, yaitu satu kakek, satu nenek. Nah, si kakek nenek itu di hadapannya ada makanan, satu piring. Namun si remaja ini melihat si kakek itu banyak membagi-bagikan kepada anak-anak jalanan lainnya. Nah, tinggallah sedikit si kakek itu menerima makanan tersebut. Nah, dengan lahap si kakek itu makan. Lalu si remaja ini merasa kasihan ya, tinggal sedikit karena sudah dibagi-bagikan. Sedangkan si kakek aja kelihatannya tidak mampu. Sedangkan si neneknya dia hanya diam, hanya melihat kepada si kakeknya yang sedang makan. Lalu si remaja ini berkata, "Kek, aku punya makanan. Ini ambil saja." Nah, si kakek bilang, "Tidak usah, Nak. Kita juga sudah banyak berbagi. Ini segini sudah cukup." Ya, lalu remaja itu berkata kepada si nenek, "Nek, kok nggak makan?" "Oh enggak, nanti nunggu kakek."
selesai makan. Nah, si remaja ini berpikir si neneknya itu tidak punya makanan, ya. Jadi nunggu sisa kakeknya. Ternyata ketika remaja itu menawarkan, si nenek juga menolak. Lalu si remaja bertanya, "Nek, apakah tidak lapar?" Oh, neneknya bilang, "Saya tidak lapar sekarang, tapi juga makanan ini kita akan berbagi." Dan satu hal lagi, ternyata si nenek itu tidak makan karena dia sedang menunggu gigi palsu yang sedang dipakai kakeknya. Waduh, si remaja ini kaget, ya. Itu cerminan berbagi yang luar biasa, ya. Mungkin tidak mampu membeli gigi palsu yang untuk 2 orang, ya. Nah, ini mencerminkan si kakek nenek dengan segala kekurangannya dia mau berbagi. Lalu si nenek juga menunggu, ya, saling berbagi. Itu mungkin hal sederhana, ya, yang kok aneh begitu, ya. Tapi itu satu hal yang dimana didasari dengan kasih, ya. Itu. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar diingatkan kembali tentang satu kepedulian yang harus ada di dalam diri kita semuanya. Apa dasar dari peduli? Ya, ini pernah dibahas. Apa dasar dari peduli adalah kasih. Kasih. Allah adalah kasih. Bulan lalu kita sudah bahas. Ya, kenapa kita harus mendasari dengan kasih? Dan karena dengan kasih kita bisa melakukan banyak hal. Allah kita yang kita percayai itu adalah kasih. Berarti ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, berarti kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang mencontoh, ya, Yesus kita yang begitu penuh kasih. Caring, ya, satu sikap peduli, ya. Oh, kalau caring itu cuma melihat lalu cuma senyum, ya. Sebetulnya caring itu harus ada tindakan, ya. Ketika adik-adik di sekolah melihat ada temannya yang sedang kesusahan, kesulitan, kalau kita peduli, kita tidak melihat saja, tidak mentertawakan ketika misalnya teman kita nilainya jelek gitu, ya, atau dia mah nggak bisa makan, istirahat. Nah, kalau ada rasa kepedulian, kita akan melakukan sebuah tindakan, ya. Apa dasar dari peduli? Tadi adalah kasih. Nah, mengapa kita harus peduli? Itu karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nanti kita lihat apa sih dampaknya kalau kita mengasihi, memperdulikan orang. Dampaknya akan luar biasa, ya. Lalu kepada siapa dan bagaimana kita harus peduli? Nanti kita akan belajar sama-sama, ya. Kita lihat ada sikap-sikap peduli. Nah, ini mungkin bisa kamu praktekkan atau sudah dipraktekkan dan harus terus terlatih, terbiasa sehingga kita punya rasa yang baik. Nah, sikap peduli. Peka terhadap keadaan sesama di sekitarnya, peka. Jadi tidak apatis, ya. Lihat dulu di dalam rumah sendiri. Kita peka ketika lingkungan kotor di rumah, bawa sapu, nyapu. Ketika orang tua sedang kerepotan, kita membantu. Ya, ketika adik kita, koko kita, atau siapa di keluarga kita yang sedang membutuhkan pertolongan, kita peduli. Ya. Orang tua sakit, kita peduli juga. Gimana caranya? Banyak, ya. Anak-anak mungkin sudah tahu sendiri. Yang penting adalah satu tindakan yang bisa kita lakukan. Bu, berdoa. Betul, berdoa adalah satu bentuk kepedulian, ya. Ada anak kelas kecil, ya, dengan sederhana dia berdoa, Tuhan tolong ibu saya yang sedang sakit. Tuhan, itu mana kata-kata sederhana, ya. Anak-anak Madya dan Tunas Muda sudah lebih besar, harusnya bisa melakukan banyak hal. Lalu mudah dan ringan tangan untuk membantu sesama yang menderita. Nah, yang tadi ya mudah, ringan tangan, jangan berat, diem saja gitu, ya. Kalau anak-anak di sekolah kerja kelompok, ada yang rajin, saya tidak usah. Nah, itu sesuatu yang bukan peduli, ya. Tidak bertanggung jawab, tidak ringan tangan untuk menolong dan membantu. Tidak mudah egois dalam banyak hal, ya, tidak egois, itu juga ada satu sikap peduli. Biarin aja yang lain capek, saya tidak. Di rumah bukan tugas saya kalau mengerjakan banyak hal.
Nah ini bukan sikap peduli. Lalu mudah tergerak hatinya untuk menolong orang lain yang membutuhkan bantuan, mudah tergerak. Ya, memang keluarga sangat berperanan. Bagaimana menunjukkan keteladanan orang tua kalian, siapapun di sekitar kalian yang memberi contoh yang baik. Ya, waktu bulan lalu diberikan contoh Mother Teresa. Dia satu ibu yang penuh kasih, yang sangat peduli menolong orang-orang yang ditinggalkan. Ya, penyakit kusta itu sangat dihindari oleh orang-orang, tapi Mother Teresa mau tergerak hatinya mengasihi mereka, membantu, tidak jijik, gitu ya. Tapi dengan ada belas kasihan mau menolong. Lalu tidak malu atau canggung menolong dan membantu sesama yang menderita. Kadang anak-anak remaja gengsi ya, anak-anak nih usia madya tunas muda, kalau menolong nanti disebut sok menolong, gitu ya, sok perhatian. Nah, ya. Hati-hati sikap kita, kepedulian itu tidak harus dengan uang, ya. Dengan perkataan juga kita bisa peduli. Ada teman dibully, ya ikutan ngebully. Ada kata-kata kasar yang keluar dari kita, itu bukan satu kepedulian, tetapi bisa menasihati teman kita atau memberikan motivasi. Kelihatan anak teman kita lagi sedih, lagi apa, ya kita coba berkata-kata kenapa, lalu membantu. Nah, yang selalu bisa berdoa, mendoakan mereka, ya. Itu sikap-sikap peduli. Di sekolah ada yang membutuhkan buku cetak atau dijelaskan lebih lanjut, mari kita tolong teman-teman kita, ya. Itu sikap peduli, antara lain terdiri dari sikap-sikap di dalamnya yang tadi kita bahas, ya. Di dalam Alkitab kita bisa mencontoh ada sikap-sikap orang yang peduli sekali, padahal mereka sebetulnya kalau tidak peduli, egois, tidak peka melihat sekitarnya, ya dibiarkan, gitu ya. Kita lihat di dalam Alkitab, ya, perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ya, pernah dengar ya, perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ya, buka Alkitabnya. Lihat Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ya, orang Samaria yang murah hati. Karena ada satu sikap kepedulian yang sangat mendasari, yaitu murah hati. Ya. Kita lihat sikap murah hati seperti apa. Alkitab menuliskan, ya, di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ibu akan ceritakan sekilas, nanti ayat intinya kita baca, ya. Ini orang Samaria dengan orang Yahudi itu selalu bukan dua bangsa yang saling akur, gitu ya, masing-masing bermusuhan, ya. Namun kita lihat di ayat awal dulu saja, ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat mencoba Yesus. Nah, ketika berkerumun ada ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Orang-orang yang seperti rohani tetapi selalu mencoba Yesus, ya, bertanya. Orang-orang munafik. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, yang jawab, ya, ahli Taurat sendiri. Dia paham bagaimana dia harus bersikap, ya, hukum yang utama. Yang terakhir dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus menjawab, benar, perbuat seperti itu, gitu ya. Nah, lalu tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu terus mencoba Yesus, ya. Siapakah sesamaku manusia? Karena kata Yesus, kasihilah sesama manusia. Nah, ahli Taurat bertanya lagi. Lalu Yesus jawab dengan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun, ya, ke tangan penjahat, gitu ya, dirampok, nah dipukuli. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu yang melihat orang itu.
tapi ia melewatinya. Lihat seorang imam, ya, orang yang kedudukannya tinggi, dia melewati tapi tidak menolong, ya, tidak berbelas kasihan menolong. Tapi ada seorang Lewi datang, dia melihat orang itu, dia melewatinya dari seberang jalan, ya. Dia juga pergi lagi. Nah, kadang di dalam kehidupan kita begitu kan, ya. Teman kita jatuh atau di jalanan banyak yang celaka, ada yang celaka, banyak orang cuma lalu lalang, ya, tidak ada yang berani menolong. Nah, lalu datang seorang Samaria. Nah, di tempat itu ia melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia ngapain? Membalut luka-lukanya, ya, menaikkan ke keledai dan dibawa ke penginapan dan merawatnya. Lalu dibayar besoknya penginapan dan perawatan tersebut, ya. Itu perumpamaan. Ada orang Samaria menolong. Orang pertama tidak mau, orang kedua tidak mau. Nah, orang yang terakhir orang Samaria. Lalu Yesus bertanya, siapa di antara ketiga orang ini, ya, pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Siapa sesama manusia yang harus kita kasihi, kita pedulikan? Ya. Dijawab apa? Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya, yaitu orang Samaria. Lalu Yesus bilang, perbuatlah demikian, ya. Jadi di sini orang Samaria yang punya hati kepedulian yang sangat luar biasa, ya. Kadang kita hanya bicara menolong, tapi praktek tidak ada, ya. Rajin sekolah minggu, rajin ibadah, ya. Tapi ketika dihadapkan di sekitar adik-adik, tergerak tidak hati kita untuk melihat menolong sesama kita. Orang Samaria menolong, padahal dia berbeda, ya, berbeda sukunya, ya. Bahkan mungkin disebut tidak akur, ya. Nah, itu kita lihat sikap orang Samaria tersebut, ya, apa sih? Murah hati, ya, murah hati, ya, murah hati. Lalu apa? Peduli sama orang lain, tidak membeda-bedakan, ya, siapapun di hadapannya dia tolong. Lalu apalagi? Menaati firman Tuhan, tidak seperti orang Taurat hanya menguji, gitu, ya. Lalu apalagi? Ya, mengerti sikap-sikap yang harus dilakukan, tidak membeda-bedakan dengan sesamanya, gitu, ya. Itu satu kebaikan dari orang Samaria. Dia punya belas kasihan, murah hati, ya, bukan murahan, ya, murah hati. Artinya apa? Dia peduli, mau melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjadi berkat, ya. Anak-anak, saya masih kecil, saya nggak bisa. Bukan halangan untuk kita masih kecil, kita sudah besar, orang tua yang bisa menolong, bukan. Hal-hal kecil saja, ya. Tidak mengganggu adik itu sudah peduli. Sekarang banyak yang tidak akur ya sama adiknya, gitu, ya. Oh, adiknya cuma sedikit saja melihat-lihat kokonya lagi mengerjakan PR, udah dimarah-marahin, ya. Nah, itu kalau kita mengasihi, peduli, ya, kita bisa bermain bersama, menolong adik kita, begitu, ya. Seperti itu. Nah, itu perumpamaan orang Samaria yang murah hati, ya. Nanti kita lihat satu lagi di dalam firman Tuhan. Ini Markus 2. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Ya. Ini tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Ya, ini intinya, nanti adik-adik baca, ya, ayatnya semua 1 sampai 12. Di sini ada seorang lumpuh yang sudah lama, ya, sakit. Tapi kita bukan hanya bercerita tentang orang lumpuhnya, ya. Ketika Yesus ada di sebuah kerumunan, banyak orang berbondong-bondong, ya, sangat sulit orang menembus masuk ke dalam rombongan tersebut, ya, yang mendengarkan Tuhan Yesus, ya, dan ingin didoakan, disembuhkan. Nah, orang lumpuh ini tidak bisa berjalan, mana bisa masuk, ya. Tapi ada orang-orang yang peduli mengangkat orang lumpuh tersebut. Bagaimana caranya bisa menembus kerumunan itu? Ya. Mereka naik ke atas atap dan menurunkan Tuhan Yesus, ya, menurunkan orang lumpuh tersebut pas di hadapan Tuhan Yesus.
kalau orang-orang itu tidak peduli sama orang lumpuh ini, ya orang lumpuh itu tidak bisa datang ke hadapan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Ya, dia berkata, imanmu lah yang menyembuhkan. Tuhan mengampuni dosa-dosa orang lumpuh tersebut dan berkata, imanmu yang menyembuhkan. Ya, si orang lumpuh tersebut dan orang-orang yang mengangkat orang lumpuh tersebut punya iman bahwa Yesus pasti menyembuhkan. Ini juga satu perumpamaan yang luar biasa, peduli, ya, sangat peduli, punya hati yang mengasihi orang lain. Ya, ini sikap yang bisa kita teladani. Ya. Nanti adik-adik coba renungkan bagaimana bisa peduli itu ya. Itu. Oke, kita lihat slide berikutnya yang tadi sikap baik dalam diri orang Samaria. Sudah paham ya, murah hati. Ini juga sama dengan orang yang membawa orang-orang lumpuh ini punya sikap murah hati, berbelas kasihan ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ya. Tuhan Yesus menolong ya orang yang lumpuh. Lihat gambar-gambar di sini. Ya. Hal yang baik yang sudah dilakukan orang-orang yang membawa orang lumpuh tersebut. Hati yang berbelas kasihan ya. Lalu yang kedua apa? Bentar, ya. Yang kedua adalah mengupayakan orang lain berjumpa. Diupayakan gitu ya. Ada satu upaya, ada satu tindakan. Kalau orang itu tidak peduli, gak ada tindakan, gak ada upaya untuk menolong orang yang lumpuh ini ya. Yang ketiga tadi, iman yang nyata. Orang yang membawa dan yang lumpuh itu punya iman yang nyata. Nah, anak-anak, ketika anak-anak berdoa sama Tuhan, mendoakan orang tua, mendoakan teman, mau yang sakit, yang punya persoalan, atau anak-anak sendiri yang berdoa, Tuhan tolong, saya nih mau PTS, saya mau belajar, saya mau berpergian atau apapun, punya iman bahwa Tuhan mau menolong atau tidak ya. Itu kita bisa contoh dari peristiwa perumpamaan orang lumpuh ini. Dan yang membawa orang lumpuh ke hadapan Tuhan menurunkan dari atas atap ya. Itu. Jadi baca ayat-ayatnya sehingga lebih paham ya. Itu. Oke, kita lihat di sini yang tadi Ibu bilang ya, Mother Teresa ya. Ini dalam bahasa Inggris. Bisa ya? Diterjemahkan di dalam bahasa Indonesianya ya di kotak berikutnya. Dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar ya, tetapi kita dapat melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Gak usah harus menolong dengan cara yang wah kelihatan sama orang luar biasa, tapi dari hal yang sederhana, tapi dengan cinta yang besar, tulus. Nah ya, gak bisa bantu banyak orang tua di rumah, tidak harus yang muluk-muluk, saya gak bisa membantu. Hal kecil saja, tidak bikin ribut di rumah, itu sudah hal yang membantu, menenangkan, membuat damai di keluarga ya. Dengan teman sama, anak-anak punya kelompok-kelompok bermain, teman-teman bermain ya, saling peduli, saling perhatian. Jangan saling ngomongin, membuat suasana jadi pertengkaran ya. Ini hati-hati. Sekarang masih PDR, masih di rumah ya. Tapi ketika PDR ini bisa saling menolong ya. Ketika ada teman kesulitan, PJJ dibantu, begitu ya. Adiknya di rumah dibantu ya. Ada belas kasihan yang timbul, kepedulian ya. Kepada siapa dan bagaimana aku harus mengasihi diri sendiri. Kalau Tuhan Yesus jelas ya sudah memberi contoh teladan. Diri sendiri. Kenapa diri sendiri harus dipedulikan? Iya, banyak anak-anak sekarang bangun tidur malas mandi langsung aja PJJ. Padahal kesehatan perlu dipedulikan. Sekarang lagi COVID. Sudah di rumah saja, jangan kemana-mana. Pergunakan masker dan semua itu mengasihi diri sendiri ya. Mencintai diri sendiri, memperhatikan diri sendiri. Belajar menjadi orang yang baik, disiplin, tanggung jawab, itu adalah mengasihi diri sendiri. Cerminkanlah anak-anak yang di keluarga, anak-anak yang bertanggung jawab. Ya, jangan mengeluh, ngomel aja, itu
kamu membuat diri sendiri tidak nyaman. Ya. Kasih diri sendiri dulu, pedulikan diri sendiri secara fisik, secara pikiran. Nah ini, kalau Madia mungkin masih usia-usia yang masih rawan kalau main gadget aja, ya kasih diri sendiri ada waktu jeda untuk kita tidak bermain gadget terus, gitu ya. Mata istirahatkan, fokuskan untuk mata kita tetap bagus. Nah itu contoh-contoh hal kecil dengan menjaga diri sendiri, peduli. Keluarga, bulan lalu sudah banyak dibahas ya, peduli kepada keluarga. Tadi ya sudah banyak dibahas. Kepada teman atau orang di luar rumah juga peduli. Ya sekarang kalau lihat anak-anak, banyak ada anak-anak yang nyalengin sudah banyak, dia peduli sumbangan ke satu puskesmas untuk bisa puskesmas itu beli masker buat perawat-perawat di sana. Itu hal yang luar biasa, ya. Ada orang yang berbagi kepada ojek online, kepada yang membutuhkan. Nah, itu juga satu kepedulian, ya. Untuk yang luar biasa kepada orang di luar rumah. Nah, itu paham ya bagaimana kita harus punya sikap-sikap yang mencontoh dua perumpamaan tadi dengan hal-hal yang sederhana. Yohanes 13 ayat 34 berkata, nah ini ya, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah ini dasar yang luar biasa lagi ya. Perintah Tuhan Yesus harus saling mengasihi, karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, ya. Saya bisa makan itu karena Allah mengasihi kita dengan orang tua yang bekerja. Saya bisa sekolah dengan baik karena Allah mengasihi kita melalui orang tua kita. Ya itu satu keteladanan yang luar biasa, dan Tuhan perintahkan kita kasihi. Kita sudah lebih dikasihi Tuhan Yesus, ya. Itu Jesus love. Karena teladan kita di dalam mengasihi menunjukkan kepedulian kita adalah Tuhan Yesus. Ya, kamu sudah paham. Sekolah minggu dari kelas asuhan tuh, ya, sampai Madiyat Tunas Muda masih ada di gereja setiap sekolah minggu, ya. Itu bagaimana sih menunjukkannya? Contoh Tuhan Yesus menunjukkan seperti tadi siapa orang Samaria, lalu orang-orang yang membawa orang yang sakit lumpuh, bagaimana menunjukkannya? Ya, bisa dari hal kecil, ya. Mungkin ada pengalaman adik-adik sudah berbagi, peduli. Tadi diingatkan berbagi tidak harus uang, tidak harus barang. Dengan perkataan, perhatian, mendoakan, hal sederhana, di rumah tidak mengganggu, ya, menolong adik, lalu di pergaulan juga teman-teman kita tidak membuli dengan kata-kata, malah kita menolong mereka yang kesulitan, gitu ya. Banyak contoh dari anak remaja yang luar biasa. Anak Madya pasti bisa, tunas muda apalagi sudah lebih dewasa, ya. Peduli pada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Nah, ya, nanti anak-anak bisa diskusi dengan guru-guru sekolah minggunya sendiri, ya. Kalau ada pengalaman-pengalaman sharing, lalu ada satu gerakan untuk peduli, sampaikan kepada guru-guru sekolah minggu, ya. Di gereja ada oma-opa kita, gimana caranya kita peduli sama mereka, ya. Doakan selalu. Lalu kalau ingin menunjukkan kasih kita, boleh silakan programkan dengan guru-guru, ya. Tunjukkan. Coba anak-anak kalau sudah sehari-hari mengerjakan rasa peduli, kepedulian, punya yang dulu atau yang nanti seminggu ini bisa melakukan, laporkan foto tersebut, ya, bisa digabung-gabung, yang menunjukkan kepedulian. Terserah mau di keluarga, dengan teman, dengan lingkungan, silakan. Ada fotonya, hanya ngepel misalnya di rumah, itu sudah luar biasa. Ya, ketika berbagi tidak harus yang seminggu, ya, berarti hari ini, hari Minggu sampai minggu depan.
Tapi sebelumnya juga pernah ada foto-foto kepedulian, kirimkan ke ibu. Kalau sulit ke ibu, kirimkan ke gurunya terlebih dahulu, ya. Bukan mencari yang terbaik, bukan. Tapi bagaimana ibu ingin melihat reaksi, respon dari anak-anak Madya dan Tunas Muda. Ya, anak-anak Madya nih yang pria dan wanita, kemarin hanya 1 orang yang melakukan tugas itu. Sedangkan Tunas Muda banyak, ya. Ayo anak-anak Madya, lebih bersemangat lagi, kita tunjukkan, praktekkan kepedulian kita, ya. Ingat tugasnya itu hanya memberikan laporan foto yang diframekan, kalau banyak itu yang sudah atau yang akan dilakukan, ya. Tuhan memberkati anak-anak. Mari tunjukkan belas kasihan, murah hati kita, kepedulian kepada semua lingkungan di depan kita, keluarga, orang lain dan diri sendiri, ya. Tuhan Yesus sudah memberikan kasih buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran yang Tuhan berikan melalui Alkitab. Kami boleh menjadi orang Samaria yang tidak membeda-bedakan, tapi peduli, punya belas kasihan. Juga orang-orang yang membawa orang lumpuh untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi orang-orang tersebut Bapa yang punya sikap-sikap baik, murah hati, belas kasihan, menolong dan peka terhadap lingkungan-lingkungan yang membutuhkan kami. Tuhan menolong anak-anak boleh menjadi berkat keluarganya, peduli pada orang tua, kepada keluarga, saudara-saudaranya. Juga anak-anak Madya Tunas Muda boleh peduli kepada lingkungan teman-temannya. Yang terlebih pada diri sendirinya menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, yang mengasihi diri sendiri, tetapi dengan segala kebaikan-kebaikan yang bisa berdampak luar biasa. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan anak-anak Madya dan Tunas Muda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.